Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Pagelaran, Bapak Ahmad Imanuddin SPD MM. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Pagelaran. Yang saya banggakan calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Pagelaran, Ibu Rohimah Eskom MPD dan Bapak Zainuddin SPD. Berikut acara diseminasi budaya positif di sekolah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pagelaran oleh calon guru penggerak angkatan 9. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Ibu Rohimah SPD, Eskom MPD dan Bapak Zainuddin SPD. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita buka dengan membaca lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pengarahan dari Kepala SMA Negeri 1 Pagelaran kepada Bapak Ahmad Imanuddin SPD MM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Tabukur yang terhormat Bu Rohimah dan Pak Zainuddin selaku calon guru penggerak, Bapak Ibu yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu berkumpul dalam rangka diseminasi untuk guru penggerak. Ada beberapa yang harus saya sampaikan dan saya minta tolong betul kepada Bapak dan Ibu untuk diseminasi ini. Saya berharap tidak hanya di ruangan ini, tapi bisa juga dikembangkan ke teman-teman kita yang lain, dan khususnya untuk siswa, karena sebenarnya ini yang penting sih ada perubahan di kelas, bukan ada perubahan di ruangan ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya pada semua ya. Oke, coba semangat semuanya. Ayo. Tepuk semangat. Ya, udah ya. Jadi gini, terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu di sini untuk bisa ikut dalam kegiatan kami, yaitu diseminasi mengenai kegiatan budaya positif yang kami dapatkan selama pendidikan di calon guru penggerak angkatan 9. Ya, di sini adalah salah satu penyebaran atau pemahaman dan penerapan pengalaman mengenai budaya positif. Di sini maksudnya kami bukan menggurui Bapak Ibu, tapi di sini kami hanya sharing apa yang sudah kami dapatkan selama pendidikan, dan mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan untuk kebaikan sekolah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya di sini ada yang pertama adalah konsep inti budaya positif, ya. Mungkin di sini di setiap sekolah kita semua sudah menerapkan budaya positif, ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada sekolahan yang tidak menerapkan budaya positif. Tapi apakah budaya positif tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh pakar-pakar ataupun teori-teori yang ada di dunia pendidikan selama ini? Ya, mungkin di sini yang kita lupa. Konsep inti budaya positif di sini ada perubahan paradigma, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah koneksi materi yang akan disampaikan pada siang hari ini, dan ini juga salah satu materi yang akan membentuk budaya positif di sekolah kita. Tapi di sini kita tidak menerapkan di sekolah dulu, kita terapkan dulu di lingkup kelas kita. Jadi kalau kita menerapkan di sekolah, tentunya kita melibatkan banyak manajer atau manajemen yang lain. Tapi kita tentukan dulu budaya positif ini di dalam kelas kita. Ya, selanjutnya, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Yang perlu dipahami bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan
yaitu sesuai dengan teori psikologis. Nah, jadi di sini kita menerapkan budaya positif ini yang sudah ditentukan oleh seorang psikolog ya modern untuk mewujudkan sebuah profil pelajar Pancasila yang ada di diri siswa-siswa kita. Ya. Nah, ini ada sebuah gambaran Bapak Ibu. Mungkin di sini selama ini kita pernah melakukan ini ya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru adalah mengontrol murid. Benar nggak Bapak Ibu? Kita mengontrol murid nggak? Berapa yang hadir? Ya, mengecek ya. Ya. Selanjutnya kita lihat lagi ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi di sini kita membiasakan budaya positif untuk menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik sehingga siswa kita itu bisa dengan mudah mengikuti kebiasaan-kebiasaan baik tersebut. Ya. Selanjutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah ini sering nih kita lakukan ya. Jadi kita sering mengkritik siswa kita, kamu bodoh, ya kan? Kamu nggak cerdas, kamu nggak pintar, gitu kan? Tolol atau apalah bahasa-bahasa yang mungkin tidak sopan ya yang kita sampaikan. Nah itu adalah hal-hal yang mungkin selama ini kita lakukan tanpa sadar ya. Nah, jadi di sini kami coba memberikan gambaran mengenai apa sih yang disebut dengan budaya positif itu. Selanjutnya ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini jadi kita sebagai guru berhak memaksa apa yang mau kita inginkan itu kita terapkan ke siswa-siswa kita. Tapi hal itu tidak baik karena siswa itu mempunyai hak dan kebebasannya. Jadi kita akan membentuk budaya positif yang dimunculkan dari diri anak sendiri tanpa adanya paksaan dari guru seperti itu. Nah selanjutnya di sini ada perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol ya. Kalau stimulus respon tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita sama, benar nggak Bapak Ibu? Kebutuhan kita sama nggak semuanya? Sama nggak sih? Tidak, kebutuhan kita tuh berbeda, ya kan? Selanjutnya semua orang melihat hal yang sama, benar nggak semua orang melihat hal yang sama? Mungkin guru memberikan sebuah pembelajaran yang menurut si anak ini buat apa sih? Tapi menurut si guru ini penting buat kamu. Tapi di sini kita bagaimana memberikan pengertian kepada anak bahwa apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk dia. Nah ini yang menggali potensi di dalam diri anak tersebut. Ya selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa nggak orang lain mengontrol saya? Seharusnya orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Tapi dengan dimunculkan kesadaran-kesadaran itu, ya. Pemaksaan adalah pada saat bujukan gagal. Misalkan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada bujukan atau iming-iming, itu adalah salah satu hal yang tidak baik. Ya, jadi nanti kalau tidak diiming-iming anaknya tidak punya kesadaran karena harus dipacu atau harus distimulus dengan imbalan tersebut. Jadi kita mulai dengan kesadaran. Oke, boleh next selanjutnya. Nah, di sini ada disiplin positif ya. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya bahwa disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin ini dimulai dari diri kita sendiri, jadi tanpa adanya paksaan dari orang lain ataupun karena ingin dapat penghargaan, guru teladan misalkan, atau ingin dapat reward misalkan seperti itu tidak ya. Jadi dimulai dari diri sendiri. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Nah ini mungkin yang selama ini kita pernah lakukan ini. Kalau kamu tidak mengerjakan ini, maka besok kamu akan ibu jemur. Misalkan seperti itu. Gitu pasti ya Bapak Ibu ya. Nah ini adalah hal-hal yang yang harus kita perbaiki bersama. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik
motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi perubahan itu ada di dalam dirinya sendiri, ya, perilaku. Jadi kita hanya menuntun, mengarahkan, tapi bukan memberikan hukuman ataupun memberikan reward atau imbalan, ya. Selanjutnya, apa sih nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan dari budaya positif yang kita terapkan? Tentunya kita ingin mewujudkan siswa kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ya Bapak Ibu, ya. Ya, mungkin ada yang tahu profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada berapa? 5 atau 6? 5 atau 6? Ada lagunya tuh, dari kemarin saya udah nyanyi lagunya, lupa ya maksudnya. Profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Terus berkebinekaan global. Selanjutnya gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah ini adalah harapan-harapan yang ingin kita tumbuhkan di dalam diri siswa kita. Ya, nilai-nilai kebajikan ini contoh nilai kebajikan: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai. Dan juga di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila dari IBO Primary Years Program, dan ada juga 9 pilar karakter, dan semuanya mengacu pada pembentukan karakter, ya. Cinta Tuhan dan segenap ciptaan itu semuanya sama. Jadi inilah salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tumbuhkan di dalam siswa kita berdasarkan budaya positif yang kita terapkan. Bisa dilanjutkan? Nah, sebelum kita menerapkan budaya positif, ya, sebelum kita menerapkan budaya positif, kita harus menentukan dulu kebutuhan dasar manusia. Jadi bagaimana si anak ini mau mengikuti budaya positif sementara kebutuhan dasarnya belum terpenuhi? Ya, contoh, kita simak, kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis, psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi ini adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai kita menetapkan budaya disiplin pada saat dia lagi lapar, ya kan? Dia lagi bosan, dia lagi marah. Nah itu jadi kita harus bisa melihat kebutuhan itu apakah sudah terpenuhi atau belum. Kita bisa lihat. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Ya, yang pertama adalah penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Contoh, kira-kira nih, ada anak yang sering iseng di kelas, ya. Kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Kasih sayang. Kenapa? Karena dia kurang perhatian, dia minta perhatian. Jadi kalau 5 kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi, insya Allah dalam proses pembelajaran kita aman. Tapi tetap ya ada ya 5 kebutuhan dasar ini ya. Dan contoh lagi, misalkan kenapa anak tidak mau mendengarkan kita pada saat belajar? Kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi oleh dia? Kebebasan, bisa, ya kan? Saya jenuh dengan model belajar ibu ini, teori terus, misalkan baca terus. Nah, harusnya kita membuat sebuah model pembelajaran yang memberikan kebebasan untuk siswa, tapi tetap mengacu pada konten materi yang kita punya. Jadi kebebasan bukan berarti bebas-bebas maunya, tapi nggak punya tujuan, nggak punya arahan, ya. Tapi dia tetap ada clue-nya atau tetap di rule-nya. Selanjutnya, bertahan hidup. Contoh kayak mana dia mau belajar kalau dia aja nggak makan, lapar, belum sarapan, gimana mau konsentrasi? Gitu kan ya Bapak Ibu ya. Nah ini adalah 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi, ya. Nah ini juga yang harus kita perhatikan sebagai seorang pendidik. Jadi jangan sampai kita mengejas anak tersebut, tapi
tapi kita lupa memperhatikan 5 kebutuhan dasar ini. Kita menganggap bahwa kita adalah yang paling benar. Ternyata, oh ya, model pembelajaran yang saya gunakan ini menjenuhkan, makanya anak bosan. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Di sini adalah motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi perilaku manusia itu biasanya ini yang berkaitan dengan kenapa sih kita melakukan sesuatu itu. Misalkan contoh, Bu Endang pagi-pagi datang ke sekolah, kira-kira kenapa Bu Endang? Ya, ini emang sudah tercipta nih ya, budaya positifnya udah ada di dalam diri. Tapi kalau misalkan motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, misalkan saya nanti takut ditegur sama kepala sekolah, saya datang pagi dong, misalkan seperti itu. Ya, nah ini adalah salah satu motivasi yang harus kita bangun di siswa kita. Selanjutnya untuk mendapat imbalan, oh ya saya melakukan ini karena saya mau dipuji-puji, saya mau dapat imbalan, saya mau dapat reward, misalkan seperti itu. Ya, ada lagi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai dan yang mereka percaya. Kira-kira dari ketiga komponen ini mana yang Bapak Ibu posisinya? Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan, atau menyadari bahwa menghargai diri sendiri? Menghargai diri sendiri. Jadi bukan karena saya mau dapat imbalan, saya mau dikasih hukuman sama kepala sekolah, misalkan seperti itu ya. Nah ini adalah motivasi yang harus kita bangun. Selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, apa sih kalau misalkan kita melakukan sebuah penghukuman? Hukuman, apa sih hukuman? Biasanya Bapak Ibu kalau ada siswa yang melanggar, Bapak Ibu lakukan apa? Teguran, hukuman, sanksi, ya. Nah itu. Hukuman itu tidak enak Bapak Ibu, menyakitkan. Jadi kalau kita menerapkan sebuah hukuman, maka itu tidak akan menyelesaikan sebuah masalah. Justru itu malah menambah masalah yang jangka panjang. Jadi anak itu akan dendam dengan orang tersebut. Ya, tapi tidak memunculkan kesadaran di dirinya. Nah, jadi hukuman itu adalah menyakitkan, tidak nyaman. Murid takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Menyembunyikan kesalahan, nah itu yang sering terjadi di sekolah kita. Jadi pada saat si anak itu melakukan kesalahan, kita hukum, besok dia bohong. Berbohong kan? Mengulangi kesalahan yang sama, mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Karena kita menerapkan hukuman di sini. Ini identitas gagal juga, hukuman. Selanjutnya adalah penghargaan. Penghargaan ini juga nggak bagus. Siapa yang duluan mengerjakan, nanti saya kasih poin nilai. Kayaknya kita gitu semua ya Bapak Ibu ya. Dengan begitu kan anak-anak termotivasi ya. Ternyata ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Saya juga baru tahu setelah di guru penggerak. Ya. Tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri. Jadi akan memunculkan iri antara satu dengan yang lainnya. Tapi tidak menumbuhkan kesadaran dirinya. Mematikan kreativitas. Benar nggak mematikan kreativitas? Mematikan kreativitas karena kalau nggak dapat penghargaan, saya ngapain? Saya mau kreatif lagi, gitu. Jadi ini kembali ke diri kita. Menghukum dengan sistem ranking. Nah ini juga nggak bagus Bapak Ibu. Jadi mungkin di sekolah kita ranking 1, ranking 2, ranking 3. Ya ternyata itu tidak baik untuk membentuk sebuah budaya positif. Kenapa? Karena dengan seperti itu siswa akan berlomba-lomba tanpa memperhatikan kompetensinya. Kadang-kadang dia hanya penting saya. Jadi menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan ranking, tidak termotivasi dari dirinya. Merampas hak atau merampas hak menghargai dirinya, ya. Jadi intinya dia dengan adanya penghargaan itu dia tidak bebas dengan apa yang ada di dirinya. Masuk ke konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah ini ada konsekuensi dengan restitusi. Ya,
jadi ini nanti akan berdampak pada anak, tetapi tidak seperti dendam atau seperti itu ya. Terus selanjutnya adalah perlu monitoring berkelanjutan. Jadi kita selalu memantau terus ini perkembangan anak kita akan seperti apa. Selanjutnya murid menghormati peraturan. Ya, jadi dengan konsekuensi ini murid lebih menghargai. Jadi konsekuensinya misalkan contoh kamu datang terlambat. Konsekuensinya apa? Misalkan berdasarkan keyakinan yang sudah kita buat di awal. Misalkan konsekuensinya adalah bahwa kamu harus tinggal di kelas selama istirahat 2 jam. Misalkan seperti itu. Atau 30 menit. Nah, itu adalah konsekuensinya, ya. Bukan penghukum. Contoh, misalkan nih guru olahraga, ya, guru olahraga, anak datang terlambat. Anak datang terlambat pada saat olahraga. Terus kata guru olahraga, kamu harus lari 2 kali lapangan ini. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Tapi yang nyuruh ini adalah guru PJOK yang pada saat itu sedang berolahraga. Konsekuensi. Nah, kita harus tahu antara konsekuensi dengan hukuman. Berbeda dengan guru agama, misalkan guru agama terlambat masuk ke kelas ini, silakan kamu keluar, bersihkan semua, sapu semua halaman-halaman itu dari sampah. Itu konsekuensi atau hukuman? Itu adalah hukuman. Karena tidak ada keterkaitan antara si pemberi hukuman tersebut. Ya, kalau misalkan ada guru PJOK tadi ada korelasinya seperti itu. Berarti kan ngepisik dia. Ya, berarti kalau guru agama mungkin bisa memberi hukuman hafalan ngaji atau seperti itu. Jadi sesuai dengan rule-nya. Ya, selanjutnya adalah murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, jadi dia nggak mikirin terus kesalahannya apa, ya seperti itu. Nah, kita lihat, nah ini ada lagi yang setingkat lebih baik, yaitu restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, ini yang paling susah, bagaimana menumbuhkan kesadaran kepada anak bahwa dia itu salah. Misalkan contoh, mencontek. Benar nggak kamu mencontek? Iya bu, saya memang mencontek, salah. Nah ini yang susah yang akan kita terapkan ke anak-anak ya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi kita bukan fokus pada hukuman, tapi kita fokus pada pemecahan masalahnya. Apa yang menjadi permasalahan si anak dan bagaimana menyelesaikan dan bagaimana menumbuhkan kesadaran agar anak tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah ini di restitusi. Nah kita semua Bapak Ibu kita belajar ya di sini ya. Bukan berarti di sini guru penggerak adalah yang paling ini, enggak, tapi kami juga baru dapat di sini. Jadi kita belajarnya sama-sama. Selanjutnya murid menghormati dirinya dan orang lain dengan menerapkan sistem restitusi ini. Jadi dia menghargai, saya datang terlambat nanti saya malu, atau nanti saya mau menghargai diri saya sebagai orang yang bertanggung jawab. Makanya saya hadir menyelesaikan tugas saya tepat waktu. Nah itu penerapan restitusinya. Selanjutnya adalah teori kontrol, bahwa dirinya yang memegang kontrol, bukan orang lain. Ya, saya harus menyelesaikan tugas ini. Ini enggak, udahlah biarin aja, besok aja atau apa, seminggu lagi, 2 minggu lagi. Nah itu tidak ada motivasi intrinsik yang di dalam dirinya. Murid semangat memperbaiki kesalahan kalau kita menerapkan restitusi ini. Selanjutnya, nah di sini ada konsep disiplin pendekatan restitusi, adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya, pengertian restitusi kita balik. Ya, tadi kita sudah tahu gambarannya. Pengertiannya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau kita ketemu kasus anak-anak, kita panggil, benar tidak kamu melakukan kesalahan ini? Tidak bu, misalnya.
Menurut kamu yang benar seperti apa? Saya harus lebih menghargai teman-teman saya. Nah, artinya dia mulai menyadari kesalahannya dan dia kembali ke lingkungannya dengan pribadi yang lebih baik lagi. Ya, memang ini nggak instan Bapak Ibu. Nggak hari ini kita sampaikan, detik ini juga anak terapkan dia. Tapi kita harus tetap continue, tetap ibaratnya pembiasaan terus sehingga tertanam di diri anak untuk menerapkan budaya positif. Nah, selanjutnya ciri-ciri restitusi, ya. Ciri-cirinya adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ini mungkin saya rasa bukan untuk siswa tapi untuk diri kita juga ya. Untuk diri kita juga, jadi kita bukan menebus kesalahan, waduh saya kemarin salahnya apa, tapi kita berpikir belajar dari kesalahan, oh berarti saya tidak akan mengulangi hal ini lagi. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada solusi, intinya itu, fokus pada solusi, bukan hukuman, tapi lebih menyadarkan ke diri siswa tersebut. Lanjutnya, next. Nah, ini contoh ya, perbedaan, contoh kasus nih Bapak Ibu. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau dia bentuknya hukuman, maka guru akan menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid takut. Ini hukuman. Kita gini nggak Bapak Ibu? Kayaknya gini juga sih kadang-kadang ya. Iya, kadang-kadang. Ya, atau lebih parah lagi. Oh, lebih parah lagi, suruh push up ya. Selanjutnya, kalau kita menerapkan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini konsekuensinya agak lebih ringan. Yang ketiga adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kita nggak tahu Bapak Ibu, ini siswa ini kenapa nggak mengerjakan tugas? Mungkin dia ada masalah, mungkin di rumahnya mati lampu, atau mungkin hal-hal apa yang kita tidak tahu di luar prediksi kita, ya kan? Nah, selama ini kita hanya menjudge kamu salah tidak mengerjakan tugas, tapi kita tidak tahu. Kita biarkan anak untuk bercerita apa yang menjadi masalah dia sampai tidak mengerjakan soal tersebut atau PR tersebut. Ya. Selanjutnya guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini adalah penerapan yang kita pelan-pelan terapkan bersama, yaitu restitusi. Jadi pada saat siswa terlambat, kita jangan langsung menghukum Bapak Ibu, tapi kita tanya dulu terlambat kenapa. Dengan dia datang ke sekolah artinya dia sudah punya motivasi untuk belajar. Tetapi ada hal-hal yang mungkin yang kita tidak tahu kenapa dia datang terlambat. Selama itu alasannya bisa masuk akal, ya kan? Dan kita mencoba memperbaiki pribadi dia supaya besok dia tidak datang terlambat lagi. Dan bagaimana mengantisipasi supaya besok datang tepat waktu. Selanjutnya, nah di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah ini, yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, manajer, atau pemantau. Ya, kira-kira Bapak Ibu adanya di posisi mana? Apakah di penghukum yang selalu kalau ada sesuatu hal terhadap siswanya selalu memberikan hukuman, atau membuat merasa bersalah, atau dibuat seperti teman, kamu kenapa hari ini terlambat? Atau pemantau, selalu melihat apa yang digerak-gerakkan siswa itu harus dicek. Atau sebagai manajer. Bisa? Bisa semuanya. Kenapa boleh bisa semuanya? Kadang kita bisa membuat dia tidak bermarah ya Pak, bisa membuat rasa bersalah di anak tidak mengulangi atau memahami kesalahannya, bisa jadi teman, pemantau, manajer, Menghukum. tapi
bernilai positif. Contohnya gimana? Kalau penghukum nilainya positif. Apa ya? Kayak DIY sekarang. Iya, bisa ya, tapi tidak ke fisik ya. Ya, ini adalah 5 posisi kontrol yang selama ini mungkin kita lakukan bersama. Dan yang paling baik dari 5 posisi ini adalah sebagai manajer. Ya, bisa di next, lanjut, Bu Ayu. Nah, di sini contohnya kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini kalau si penghukum nih, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah, ini yang kita lakukan tiap hari ini. Ini kita bagian penghukum. Selanjutnya kalau pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Ya. Kalau teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Ini kayaknya Pak Fahmi, teman ya. Selanjutnya membuat rasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Ini membuat rasa bersalah. Selanjutnya yang manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, itu sebagai seorang manajer. Tapi apakah kita bisa melakukan ini secara langsung, yaitu kita di posisi manajer? Tidak. Ya. Ya, pelan-pelan ya. Ya, jadi mungkin sekarang kita nggak menghukum. Besok kita beralih ke pemantau. Atau nanti kita bisa berubah menjadi teman, pembuat merasa bersalah, terus selanjutnya baru kita pelan-pelan ke manajer. Oke. Gimana Bu? Iya. Pernah ya, kita pernah mengalami ini semua ya? Iya. Jadi secara nggak sadar itu sebenarnya semua pendidikan yang saya dapat itu kayaknya kita sudah pernah melakukan itu, tapi udah benar belum ya? Dan continue nggak? Hari ini manajer, besok penghukum, besok memantau, besok membuat merasa bersalah, kan kayak gitu ya? Nah itu yang konsisten, yang tidak konsisten sehingga siswa balik lagi nanti, balik lagi, jadi kesalahan yang berulang-ulang. Nah itu ya. Nah ini selanjutnya. Nah di sini ada keyakinan kelas. Jadi sebelum kita melakukan restitusi itu, kita harus membuat sebuah keyakinan kelas yang sudah disampaikan tadi, bahwa kesepakatan apa yang akan kita buat sehingga siswa jika melanggar atau di luar dari konteks yang sudah ditetapkan bersama, maka dia konsekuensinya apa. Nah itu adalah keyakinan kelas yang kita buat. Jadi kalau kamu melanggar ini, maka kamu harusnya seperti apa? Seperti itu ya. Nah di sini ada mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas. Saya mau tanya, apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Ada yang tahu nggak? Keyakinan dengan peraturan, Endras? Udah. Keyakinan apa keyakinan? Keyakinan dengan peraturan. Kalau peraturan? Keyakinan? Ya, jadi kalau peraturan itu dibuat oleh seseorang untuk dipatuhi ya. Pokoknya mau setuju nggak setuju harus ikut, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan itu dibuat secara bersama-sama dan diyakini secara bersama-sama sehingga nanti kita bersedia untuk menjalankan keyakinan itu. Nah itu yang disebut dengan keyakinan. Mungkin selama ini kita di kelas nggak ada keyakinan kelasnya, nggak ada ya. Nah itu kontra, hanya lisan. Nah untuk selanjutnya keyakinan kelas ini akan dibuat berdasarkan kesepakatan kelas dan akan ditempel biasanya di mading-mading ataupun di ruang kelas kita yang sehingga terbaca, anak-anak tahu. Misalkan contoh kamu datang terlambat. Nah di sini tidak boleh datang terlambat, bahasanya harus positif, yaitu datang tepat waktu. Nah itu adalah keyakinan-keyakinan yang harus kita buat sehingga siswa terbiasa dan sadar untuk melakukan itu. Selanjutnya, nah ini adalah kegiatan membuat keyakinan kelas ya. Langkah-langkahnya adalah berdiskusi tentang peraturan, menyusun peraturan dan menempelkan keyakinan di kelas. Jadi keyakinan itu udah kita buat bareng-bareng. Jadi nggak boleh melanggar. Tanda tangan, nih kamu melanggar peraturan ini. Ini kan kita buatnya bareng-bareng. Sama seperti itu. Selanjutnya, next.
Nah, selanjutnya bagaimana pembentukan keyakinan kelas, ya, yaitu di sini membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas di sini adalah lebih abstrak daripada peraturan. Jadi kita membuatnya lebih konkret, ya. Selanjutnya berupa pernyataan universal. Jadi jangan bertele-tele bahasanya. Misalkan contoh, kesepakatan kelasnya jangan datang terlambat. Kira-kira keyakinan kelasnya apa yang membuat bahasa lebih positifnya apa? Datang lebih awal atau datang tepat waktu. Misalkan jangan menggunakan seragam berbeda. Misalkan bahasa yang baiknya adalah ya, menggunakan seragam sesuai peraturannya, sesuai dengan aturannya. Itu adalah sebuah kata-kata positif yang dibuat untuk membentuk keyakinan kelas. Next. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi kita melihat sebuah permasalahan yang ada di diri siswa dengan menerapkan segitiga restitusi. Tahapan pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas, ya. Selanjutnya yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Contoh, menstabilkan identitas. Ini anak lagi berantem nih, ya. Anak berantem, kita masukin ke ruang guru, terus kita langsung marah-marah. Kamu ini nakal ya, langsung. Itu emosi lagi nggak stabil, ya kan? Emosional stabil nggak? Enggak. Nah, itu kita harus downkan dulu emosi dia, stabil. Makanya di situ ada menstabilkan identitas. Jadi kita ajak dia untuk kita sama seperti dia, misalkan seperti itu. Misalkan contoh, dia bapak juga dulu pernah berantem sama seperti kamu. Kan dia udah mulai merasa ada temennya nih ya, seperti itu ya. Itu namanya menstabilkan dulu. Nah, setelah kita menstabilkan, baru kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Setelah itu, apakah benar langkah yang kamu lakukan ini benar dengan cara berkelahi dengan temannya, misalkan seperti itu. Jadi jangan begitu siswa berantem kita langsung kamu bodoh, kamu ini enggak. Karena posisi di dalam diri dia itu belum stabil. Ya, nah itu. Selanjutnya validasi tindakan yang salah, benar nggak? Salah nggak? Salah bu. Pasti gitu pasti anak ya. Iya bu, saya salah tadi saya berantem. Nah selanjutnya menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Tidak menghargai temanmu. Misalkan seperti itu. Nah berarti anak sudah menyadari apa itu kesalahannya dan bagaimana selanjutnya tindakan yang harus dilakukan ke depannya, yaitu lebih menghargai temannya. Nah ini adalah salah satu permasalahan yang kita selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi dengan 3 tahapan: menstabilkan, validasi tindakan yang salah, dengan menanyakan keyakinan. Selanjutnya, ya selesai, cukup Bapak Ibu ya. Ini adalah materi yang kami dapatkan di CGP, yaitu budaya positif. Mudah-mudahan dari materi ini bisa memberikan kita pencerahan sedikit banyaknya. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab, boleh tanya jawab, boleh. Siapa yang sharing, bukan tanya jawab ya, sharing ya. Ini sampai saya fasilitator enggak, kita sharing aja, yang bisa saya jawab, yang nggak bisa ya kita pecah. Siapa yang mau tanya? Harusnya. Ya. Itu keyakinan kelas ya. Kan biasanya kan kalau siswa kasus itu larinya ke wali kelas kan. Nah itu berarti dibuat kesepakatan biasanya seperti apa. Tapi biasanya guru mapel juga punya keyakinan, punya aturan juga. Tapi itu berlaku pada saat pembelajaran dia. Misalkan saya nggak mau kamu pada saat belajar ini kamu ngobrol. HP harus
nggak boleh guru yang menentukan. Jadi keyakinan itu, kesepakatan itu keluar dari masing-masing siswa. Nanti kita akomodir, kita simpulkan apa yang menjadi keyakinannya, beberapa poin. Untuk hukuman yang disampaikan masing-masing terutama masing guru yang memegang pelajaran pada saat salah dari waktu saya dan rumah keluarga kemudian memberikan sanksi hukuman kepada hukuman pasti menghafal ayat di dalam Al-Quran. Nah itu kayak mana sih? Ya, jadi kalau berdasarkan materi yang kami dapat yaitu kita membuat sebuah hukuman yang ada korelasinya, konsekuensinya sesuai dengan bidang kita. Jadi kalau itu lebih tepatnya memang di bidang keagamaan. Jadi kalau misalkan Pak Ibras memperhatikan, ya mungkin lebih bisa memberikan konsekuensi tentang apa yang berkaitan dengan MTK itu, sehingga dengan konsekuensi itu bisa menumbuhkan atau menambah informasi baru untuk diri. Ini kasus yang terjadi seperti yang kemarin ada saya sebagai dengan Pak Jaya itu sebagai kedisiplinan dan saya dari kita dan saya matematika. Nah sebagai kedisiplinan ada anak yang pertama kemudian sudah di belakang kemudian karena tidak telat. Kemudian saya tahu dari atas dari awal sampai akhir yang pertama dalam menyanyikan lagu Indonesia kemudian lagu nasional dia ngobrol. Oke, saya akan turun. Nah, terus pada saat membaca doa dia ngobrol juga. Nah, kemudian saya sampai kenapa kamu ngobrol? Ini yang pertama. Dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya, kalau kita guna yang baik, kalau menghargai itu. Kemudian pada saat berdoa, kenapa kamu tetap ngobrol dengan teman menyanyikan berdoa? Dan juga dengan buat salah ibaratnya kita sudah berdoa, tapi yang saya pastikan dengan mata kepala sendiri dia ngobrol. Nah itu apakah saya memberikan hukuman bisa baca Al-Fatihah kemudian surat Al-Baqarah atau tidak ayat 1 sampai 5 gitu kan. Ternyata dia nggak tahu Al-Baqarah itu apa, kamu agamanya apa, Islamnya di mana, punya KTP belum lah, berarti Islam di mana, nggak tahu dia. Oh kamu udah ngaji, udah dulu, Arab tidak. Nah, bagaimana sebagai guru yang menentukan hal seperti itu? Apakah kita kan kembali agama sama Islam, kalau itu yang setelah agama setelah Al-Fatihah, dia menyebutkan setelah Al-Fatihah itu surat Anas di dalam Al-Quran, bukan di dalam urutan. Bagaimana kalau mendapat dari yang Ibu kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini semua? Luar biasa. Ya, jadi kita tetap semangat ya. Oke, masih semangat? Tetap semangat, tetap semangat.
bersama-sama menjadi sebuah keyakinan yang akan dilaksanakan oleh kita bersama. Gitu ya. Jadi beda antara peraturan dengan kesepakatan atau keyakinan kelas. Kalau peraturan dibuat secara pihak ya, tapi kalau kesepakatan dan keyakinan kelas itu kita buat secara bersama-sama. Oke, jadi pada hari ini saya mau coba nanti kita buat kesepakatan kelas kita. Kita mau kesepakatan kelasnya itu akan seperti apa, dan nanti kita buat sebuah keyakinan bahwa apa yang akan kita yakini ini akan kita laksanakan. Jadi bukan berarti tidak kita laksanakan ya, berarti harus kita laksanakan. Nah, di sini ada sticky note ya. Nanti kalian bisa buat atau bisa tuliskan di sini kesepakatan seperti apa yang kalian inginkan di kelas ini. Seperti itu ya. Misalkan contohnya apa? Tidak datang terlambat. Selanjutnya apa? Ruangan kelas tidak boleh kotor. Selanjutnya tidak boleh makan di kelas. Misalkan ya mencontek, ya pokoknya yang tidak boleh mencontek apapun itu kalian tulis di sticky note ini ya. Karena kita mau buat sebuah kesepakatan yang akan kita yakini bersama. Seperti itu ya, oke? Oke, sekarang silakan dibuat. Jadi, Ya, silakan ditulis. Bisa dibantuin. ini dulu ya. Sudah? Oke, kalau yang sudah silakan tempel di sini. Kesepakatan kelasnya. Silakan. Gak usah panjang-panjang, tulis aja. Contohnya kalian mau apa? Setelah bergerak Sini ya, maju lurus ya. sampai ada sebelah di depanku. Good. Waktu ya. Ayo, silakan. Teruslah bergerak maju sampai ada sebelah di depan. Jadi kesepakatan kelas ini kalau kita buatnya secara bersama-sama. Udah, Oke. Jadi saksi taktik kok. Kata oke udah. Jadi kita sudah buat kesepakatan kelas ya. Coba halo suaranya. Kita udah buat kesepakatan kelas di sini. Ya. Kita buat. Kita lihat di sini berperilaku dengan berperilaku dan bersikap jujur. Apa laci sudah harus bersih saat jam pulang. Nah, dari kesepakatan ini kita buat keyakinan kelas. Ya, kita buat, kita simpulkan kira-kira satu apa nih? Kira-kira dari sini nggak mungkin banyak semua ya. Kita ambil, mungkin kan kata-katanya ada yang pas. Coba kita ambil salah satu apa? Tidak saling membuli. Apalagi? Mentaati peraturan keras tidak boleh. Apa nih? Budaya 5S. Menjaga kelas. Nah, menjaga kelas tetap bersih. Berarti di sini menjaga kelas tetap bersih. Apalagi? Selanjutnya Jaga 5S. datang tepat waktu. Ayo sampai tuh yang waktu. Datang tepat waktu. Selanjutnya apalagi? Di sini Jaga 5S. berpakaian seragam. Tapi Seragam saya tetap sesuai jadwal ya. Ya. Apalagi? Semek. Di sini tidak boleh membuli ya. Atau di sini bahasanya apa? Saling menyayangi teman. Mencintai. Menghargai sesama Mencintai. temannya. Bullying. Saling Niko nggak boleh bully Lika ya. Bullying. bersama. Mati tutup.
Sampai ada sekarang yang dekat. Wajib pakai baju. Kelas, dijaga tetap kelas bersih juga. Datang tepat waktu sudah berpakaian seragam, saling Harus ada sebelah menghargai, di depan tuh. jujur dan tanggung jawab. Apalagi memberi salam, ya. Ketika tuh datang memberi salam dan berdoa. Senyum, Doa. salam, sopan, Iya. sentuh. Oke. Berarti menggunakan kata-kata yang sopan. Harus ada tika. Hehe. Atau sopan santun. Oke, cukup ini untuk yang teman-teman kita apa? Tertib ya. Harus ada tika di depannya. Apa jadi? Apa ya? Tertib ya. Tidak membuli teman. Tidak membuli teman. Tidak membuli teman. Oke, ini tertib. Nah, ini jadi dari kesepakatan kelas yang kita buat tadi masing-masing, maka dibuatlah sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini nanti akan kita pasang di dalam kantong ini dan seluruh siswa harus menandatanganinya bahwa dari keyakinan ini kita siap untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Setuju? Oke, baik. Cukup kalau sudah sampai di sini, kita langsung masuk ke keyakinan kelas yang harus ditandatangani oleh kalian. Seperti itu. Ya, maksudnya nanti. Mau tidak datang ini berpakaian seragam. Selanjutnya, berdiri ini langsung. Siapa yang mau? Baik, silakan. Ya, oke. Ya, selanjutnya, ayo silakan. Nomor 5. Silakan yang cowok Dimas. Ayo Mas. Tinggal tulis di situ. Tapi bohong. Selanjutnya, dan selanjutnya, terakhir. Rapi aja, Bu. Kamu aja. Ayo gitu lah. Gak enak gitu.
Amin. Dikasih Sega minta Robert. Dikasih Robert minta Sega. Sudah dikasih Sega. Tapi ini Robert. Oke, baik. Sekarang kita sudah punya keyakinan kelas yang harus kita laksanakan Setiap hari. bersama-sama, ya. Jadi jangan sampai kita melupakan apa yang menjadi keyakinan kita. Oke. Jadi kalau misalkan melanggar keyakinan kita, maka nanti kita kembalikan lagi apa yang seharusnya dilakukan. Misalkan contoh, Raffi suka gangguin temennya, berarti keyakinan apa yang sudah kita langgar, Raffi? Misalkan Raffi melanggar keyakinan apa? Yaitu apapun. Misalkan contoh dia sering gangguin temennya, berarti saling menghargai sesama teman yang dia langgar keyakinannya. Itu ya. Sekarang saya minta satu ke depan bacakan ini dan nanti ditandatangani seluruh siswa di sini bahwa kalian semua sudah sepakat dengan keyakinan yang dibuat. Silakan siapa yang mau maju? Baca aja. Mana anak kita masih Keyakinan kelas 5. 1. Menjaga kelas tetap bersih. 2. Datang tepat waktu. 3. Berpakaian seragam sesuai jadwal. 4. Saling menghargai sesama teman. 5. Jujur dan tanggung jawab. 6. Doa dan memberi salam. 7. Menggunakan kata sopan. 8. Tertib. Ya, sekarang kita bersama-sama ya. Coba satu. Kita bareng-bareng. Keyakinan kelas. Ulangi. 1, 2, 3. Inam tadi. Oke, baik. Ini keyakinan kelas kita, ya. Dan silakan kalian tanda tangani satu persatu dimulai dari Kevin. Yang lainnya tanda tangan bahwa kalian menyepakati ini dan kalian akan melaksanakan keyakinan kelas ini. Siap? Siap semuanya? Baik, silakan. Sebelumnya gitu yuk. Oke, silakan tanda tangan. Ya. Ayo silakan yang lain tanda tangan. Nih, videonya ada. Ya, yang lain ayo. Kamu udah ini.
sebuah keyakinan. Ya, mudah-mudahan ini nanti akan berjalan sesuai dengan apa yang kita buat secara bersama-sama. Ya, baik, demikian tadi kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat untuk kelas 10.5. Semoga di kelas ini bisa menjalankan dan bisa memunculkan pribadi atau karakter siswa yang lebih baik lagi, ya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.